Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco negara keluwen. Sehat bahagia. Bagaimana kabar konco-konco? Semoga selalu sehat dan bahagia juga ya. Malam ini hampir pukul 9, pukul 20 lebih 44. Tapi malam ini juga kemarin tidak bisa lekas tidur karena sedang tidak enak badan. Ya biasalah ngedrop pada kurun waktu tertentu ketika tubuh sudah maksimal capeknya, biasanya ya sedikit ngedrop. Tapi alhamdulillah tidak sampai jatuh sakit yang harus bed rest berkepanjangan, alhamdulillah tidak. Jadi ya sebatas tidak nyaman saja, tidak bisa tidur. Kalau sudah seperti itu biasanya saya paksa untuk makan. Malam ini saya makan seadanya ya. Tadi saya buka tudung saji di meja makan, menemukan ada tempe goreng, tempe dele dan tempe kacang ini. Terus kakak menawarkan sambal terong, tinggal sedikit ini ya, tapi nggak apa-apa, untuk pedes-pedesan katanya. Dan hasilnya tidak terlalu banyak, yang penting perut harus terisi. Jadi kalau saya mengingat ucapan orang-orang tua, mangan sing akeh diwaregi, insyaallah penyakitnya hilang. Ya hubungannya dengan ilmu kesehatan yang sebenarnya saya nggak tahu, tapi ya sekiranya itu memang baik ya kenapa tidak. Karena memang pada saat badan sedang tidak nyaman, biasanya diikuti dengan turunnya selera makan. Itu mungkin akan menyebabkan pasokan nutrisi ke dalam tubuh saya juga berkurang. Logikanya seperti itu ya, tapi kalau dalam dalam perspektif ilmu kesehatan saya tidak tahu. Yes, manut aja lah. Apa yang disampaikan oleh orang-orang tua itu biasanya ada baiknya. Mereka mungkin tidak memahami secara ilmunya, tapi dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dijalani dulu ketika mereka masih muda. Ayo makan kocok-kocok. Sambil saya cerita tentang kebiasaan saya ketika saya sedang tidak enak badan, terus sulit tidur, ngapain saja gitu ya. Ya namanya tidak bisa tidur, mau gelepak ke sana gelepak ke sini juga tetap saja hasilnya mata masih tetap melek, walaupun badan sebenarnya sangat penat, sangat capek gitu ya. Sambal terongnya pedas. Kalau saya bilang seperti itu biasanya langsung disamber. Anjirnya sambal ya mesti pedas gitu ya. Dalam persepsi orang kampung saya terutama, kalau sudah bilang sambal identiknya ya pedas. Aduh kok sambalnya pedas men, ya mesti ai pedas, pasti akan dijawab seperti itu. Kemarin saya tidak bikin video sama sekali. 2 hari yang lalu masih sempat, walaupun memaksakan diri, karena memang pada 2 malam yang lalu sudah mulai berasa mau berangkat undangan ke musola untuk membahas sesuatu dengan teman-teman yang lain, itu sudah merasa nggak enak. Terus selama menunggu waktu berangkat ke musola, saya sempat ketemu dengan Mas Agus yang sempat nonton video Mas Agus bikin bonsai kelapa itu. Ya tiba-tiba timbul ide saja, karena mau menyiapkan bikin konten tertentu tidak memungkinkan. Bahkan rencananya pada malam itu saya sudahlah istirahat, nggak bikin video gitu. Ya sudah, ketemu Mas Agus, muncul ide itu dadakan, saya syuting saja sekena-kenanya. Hasilnya ya seperti itulah, namanya juga masih belajar. Jadi dalam proses sampai hari ini pun saya masih terus belajar. Jadi terima kasih kepada konco-konco yang selalu mau mendukung Rakluwen. Saya sangat
sangat termotivasi dengan dukungan konco-konco yang sudah mengantar saya mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tonton, dan akhirnya dalam proses dimonetisasi. Beberapa tahap sudah saya lalui. Sekarang tahap yang menurut saya sulit juga, karena views saya rendah banget ya. Ya nggak apa-apa, mungkin prosesnya harus seperti itu. Jadi viewsnya itu cuma 20, 10. Bersyukur tetap, alhamdulillah masih ada yang mau nonton. Tapi saya akan terus berusaha untuk bagaimana sih caranya sambil menonton video senior-senior di YouTube yang sudah malang melintang dan sudah berhasil. Apa saja kiat-kiat mereka bisa sampai ke titik itu. Itu yang sedang saya kejar sekarang. Terus belajar, terus berbenah diri sambil terus berupaya bagaimana membuat video yang bagus. Terus terang sampai hari ini saya merasa belum dapat membuat video yang bagus atau layak tonton. Nah, dalam kondisi seperti itu saja masih ada yang mau nonton, itu luar biasa buat saya. Sekali lagi terima kasih konco-konco yang sudah mendukung Rakluen. Beri masukan-masukan yang berharga buat saya melangkah lebih jauh lagi nanti ya. Kebiasaan saya ketika malam hari nggak bisa tidur, nomor satu selalu saya baca. Kebetulan saya hobi baca banget sejak kecil. Ya baca. Kadang-kadang ketika membaca berapa puluh lembar itu sudah mulai kelopak mata, itu sudah mulai seret gitu ya. Terus saya tinggalkan, sebentar kemudian tidur. Tapi ada saat mau baca sampai berpuluh-puluh halaman pun tetap saja mata melek, walaupun badan capek banget. Biasanya saya akali dengan memutar musik-musik. Itu ya, di YouTube banyak sekali ya, musik pengantar tidur lah, musik penenang inilah, penenang itulah, semua macam-macam lah, musik instrumental yang biasanya durasinya berjam-jam itu. Saya setel itu dalam volume yang cukup, tidak terlalu keras juga tidak terlalu pelan. Kalau terlalu pelan biasanya habis oleh suara kendaraan yang lewat. Kebetulan kamar saya kan ada di sebelah jalan, jadi saya perbesar sedikit tapi juga tidak terlalu besar agar nyaman di pendengaran saya. Saya bisa mendengarkan dengan ya sambil menenangkan diri, sambil mencoba untuk merem, dan akhirnya memang terlelap. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Kalau ada rasa sakit kepala juga mungkin, ya saya segera minum obat. Karena ketika saya tidak melakukan itu, biasanya dalam kondisi seperti itu sakitnya makin lama makin kencang, makin berdenyut gitu ya. Makanya saya selalu siap obat sakit kepala, walaupun jarang saya konsumsi. Ketika benar-benar terasa tidak nyaman, saya bisa menakar rasa sakit itu sampai di batas mana dan saya harus segera minum obat. Tapi ketika rasa sakit itu tidak terlalu berasa, ya secepatnya saja saya makan lalu tidur. Itu cara saya. Jadi memang harus benar-benar mengenali kondisi tubuh saya sendiri. Jadi setiap orang bisa seperti itu, mengenali kebiasaan-kebiasaan tubuh kita ketika kita merasa tidak nyaman atau sakit itu, pada titik mana saya harus makan, pada titik mana saya harus istirahat total, pada titik mana saya harus sambil minum obat dan lain-lain. Insya Allah tidak akan berlarut-larut. Sambal terangnya agak hangus. Biasa kalau masakan tinggal sedikit kemudian dipanaskan itu kan ya, panasnya gede, tapi yang dipanaskan hanya sedikit, biasanya hangus. Tapi lumayan, ada rasa sambal yang pahit-pahit karena hangus, itu bisa menambah rasa jadi lebih nikmat, walaupun sedikit aneh tapi nikmat. Setelah makan, video ini akan segera saya upload karena kemarin sudah nggak menayangkan video apapun, jadi agar tidak terlambat terlalu lama lah. Saya memang berusaha untuk konsisten. Kalaupun tidak bisa setiap hari, minimal jedanya jangan terlalu lama lah. Sehari mungkin
Pernah mungkin beberapa hari karena kondisi yang memang benar-benar tidak memungkinkan. Tapi selagi masih bisa diakali dengan cara apapun, ya maksimal 1 hari jeda lah. Kalau pas lagi kenceng gitu ya bisa sehari itu 2-3 video. Kalau pas lagi fit, terus memang yang mau disuting banyak atau gagasannya banyak, ya sudah, saya ikuti saja. Ya cukup konyol-konyol. Makan sudah hampir selesai, belum benar-benar selesai sih. Tapi saya tidak mau video ini terlalu panjang dan saya harus segera mengedit kemudian mengunggahnya. Barangkali ada gunanya buat konco-konco. Sekali lagi terima kasih atas perhatian konco-konco. Terima kasih atas dukungan konco-konco hingga hari ini saya bisa terus belajar. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa bikin video yang benar-benar layak untuk konco-konco tonton ya. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita yang berbeda. Mudah-mudahan pada saat itu kondisi saya sudah benar-benar fit ya. Tetap jaga kesehatan. Doa saya selalu semoga konco-konco sehat dan bahagia, sehat dan bahagia, sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.